aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam. Selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 26 April 2020 berjudul Kemenangan di atas Kesukaran. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada masa yang sukar ini kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Pencobaan-pencobaan iblis kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala pikiran kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita, dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Allah, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Jikalau kita mengatasi kesukaran dan memperoleh kemenangan atas pencobaan-pencobaan iblis, maka kita menahan kesukaran iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat serta lebih baik persiapan untuk menghadapi yang berikutnya. Tetapi jikalau kita yang tenggelam dan menyerah kepada pencobaan-pencobaan iblis, maka kita akan menjadi lemah dan tidak akan memperoleh pahala untuk kesukaran itu, dan tidak akan begitu siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini kita akan menjadi lebih lemah, dan semakin lemah, semakin kita tertawan oleh iblis sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memakai kelengkapan senjata Allah dan siap pada setiap saat untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan kesukaran menimpa kita, marilah kita pergi kepada Allah dan berseru kepadanya dalam doa. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang dan untuk mematahkan kekuatan musuh. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang benar dan menanggung kesukaran sebagai serdadu Yesus yang baik, maka Israel akan melangkah maju kuat di dalam Allah dan di dalam kuasa kebesarannya. Allah menunjukkan kepada saya bahwa Ia memberi umatnya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit, dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya demikian harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan pekerjaan itu. Maka harus ada yang lain dan yang lain, sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan, atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Saya melihat bahwa cawan yang pahit ini dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya, dan Allah akan dipuji dan dimuliakan.
dicatat dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 89 dan 90. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Besar kasih dan setia Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba kembali mendoakan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah pimpinan-pimpinan bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, mereka tetap melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang diliburkan oleh karena menyebarnya virus corona di mana-mana. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa dimanapun mereka berada saat ini. Lebih khusus, hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dan relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan ekstra tenaga kepada mereka agar mereka melayani semua yang terdampak COVID-19, bahkan seluruh masyarakat yang datang membutuhkan pertolongan mereka melayani dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau rapi mereka juga Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil seluruh menteri dan juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai kepada RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka dalam menghadapi pandeminya COVID-19 saat ini. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memohon kuasa Tuhan, Tuhan akan curahkan. Dan dengan hikmat sorga, pemerintah kami dapat mengatasi berkembangnya virus corona di mana-mana. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.